Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Fauzan dengan NIM 2502005502014. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Kali ini saya akan memaparkan materi dasar telekomunikasi yang saya pelajari selama ini. Yang pertama itu alokasi frekuensi. Alokasi frekuensi adalah proses pembagian spektrum frekuensi agar setiap layanan komunikasi seperti radio, televisi, seluler, dan satelit dapat beroperasi tanpa saling mengganggu. Pengaturan ini dilakukan oleh lembaga resmi seperti itu dan Kominfo untuk menjaga keteraturan dan efisiensi penggunaan frekuensi. Yang kedua itu modulasi analog dan digital. Yang pertama, modulasi analog. Proses mengubah sinyal analog agar dapat dikirim melalui media transmisi. Contoh bentuk modulasinya itu yang pertama AM, perubahan pada amplitudo sinyal pembawa. Yang kedua FM, perubahan pada frekuensi sinyal pembawa. Yang ketiga PM, perubahan pada fase sinyal pembawa. Yang kedua itu modulasi digital, yaitu mengubah data digital menjadi sinyal yang siap dikirim. Jenis-jenis antara lainnya itu yang pertama ASK, perubahan amplitudo. Yang kedua FSK, perubahan frekuensi. Yang ketiga PSK, perubahan fase. Yang keempat itu CAM, adalah kombinasi amplitudo dan phase shifting. Yang materi ketiga itu multiplexing dan demultiplexing. Yang pertama multiplexing, yaitu metode menggabungkan sinyal agar bisa dikirim lewat satu jalur. Contoh bentuknya itu yang pertama FDM, pemisahan berdasarkan frekuensi. Yang kedua TDM, pemisahan berdasarkan waktu. Yang ketiga WDM, pemisahan berdasarkan panjang gelombang pada syarat optik. Yang kedua itu demultiplexing. Artinya itu kebalikan dari multiplexing, yaitu memisahkan kembali sinyal-sinyal pada yang sudah digabung sebelumnya. Yang keempat itu sistem komunikasi gelombang mikro. Komunikasi ini memakai frekuensi 1-40 GHz dan membutuhkan jalur lurus atau LOS. Pemanfaatannya meliputi yang pertama itu penghubung antar BTS, yang kedua itu radar, yang ketiga transmisi TV, yang keempat jaringan point to point. Keunggulannya adalah kapasitasnya besar, jarak transmisi jauh, dan gangguan relatif kecil. Yang kelima itu sistem komunikasi radio. Teknologi komunikasi menggunakan gelombang radio kHz hingga GHz untuk mengirimkan suara, data, atau video. Contoh penerapannya itu siaran AM atau FM, radio komunikasi atau HT, sistem komunikasi maritim dan penerbangan, radio amatir. Sistem ini terdiri dari pemancar, antena, penerima, serta kanal frekuensi. Yang keenam itu sistem komunikasi serat optik, menggunakan cahaya yang merambat melalui kabel serta kaca untuk mengirimkan data. Keuntungannya itu yang pertama kecepatan sangat tinggi, yang kedua jarak transmisi panjang, yang ketiga tidak terpengaruh gangguan elektromagnetik, yang keempat itu kapasitas data besar, terutama dengan WDM. Banyak digunakan untuk internet backbone, jaringan gedung, dan layanan FTTH. Yang terakhir itu sistem komunikasi satelit. Satelit digunakan sebagai penguat dan pengulang sinyal di luar angkasa. Komponen utamanya itu uplink untuk mengirimkan dari bumi ke satelit. Yang kedua itu downlink, pengiriman dari satelit ke bumi. Yang ketiga itu transponder, bagian yang menerima, memperkuat, dan memancarkan kembali sinyal. Aplikasi antara lain TV satelit, GPS, komunikasi jauh, dan akses internet di daerah terpencil. Sekian dari materi yang saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.